Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak-bapak di perkuliahan reguler PPI sudah mulai ya. Kebetulan kan minggu kemarin sudah kuliah perdana. Ada beberapa yang sudah kita belajar matkah dan kuliah. Jadi kalau reguler 1 tahun ini semester ini kuliah, nanti semester ini disambung ada praktek kerja ya. Tapi praktek kerjanya mungkin di kantor masing-masing nanti satu tahun. Om Warso kayaknya statusnya tertutup, bisa tolong kasihan yang lain. Gitu. Terima kasih Pak. Dan sambil nunggu yang lain izin. Jadi sebenarnya reguler ini sih biasanya untuk yang fresh graduate ya sebenarnya, mohon maaf Pak. Tapi biasanya mungkin karena pian kesibukannya waktu ngisi kemarin tuh saking pengen cepatnya, fairnya nggak lengkap. Nah, jadi akhirnya karena fairnya banyak yang ketinggalan, oleh komisi penilai dimasukkan ke reguler. Tapi kalau ulun yakin sih kalau soal kemampuan sebenarnya mungkin sudah pengalaman. Biasanya yang dulu-dulu juga gitu. Jadi malah yang senior-senior banyak yang akhirnya jatuh ke jalur reguler bukan apa-apa karena waktu ngisi akhirnya saking kebanyakannya pengalaman malah bingung mau yang dimasukkan yang mana. Akhirnya dimasukkan 1 tahun satu. Jadi waktu dinilai agak kurang sebenarnya. Jadi di sini perkuliahannya ulun usahakan nggak lama karena kan kita semua sudah bekerja lah. Buhan Pia masuk sini kan sudah bergawian juga. Dan ulun nanti pertemuan 1 sampai 8 sampai UTS. Nanti UTS-nya juga take home aja. Nanti 9 sampai 16-nya dengan Pak Utagami Suparda. Hari ini mata kuliah kita kode etik dan etika profesi insinyur. Ini sebenarnya Bu Hanpian sudah melaksanakan tiap hari sih sebenarnya. Jadi mungkin lebih ke sharing aja. Belum biasa ngajar paling setengah jam. Jadi insya Allah ulun usahakan tidak mengganggu kesibukan Pian lah. Kalau izin share screen dulu. Nah, jadi uh, masih di mata kuliah kita pagi ini adalah kode etik dan etika profesi insinyur. Dulu sebelumnya ngajar Prof. Hairul Irawan dan Pak Utagami Supardal, hari ini ulun Muhammad Taufik Ma'ruf dan Pak Utagami Supardal. Karena sekarang kaprodinya sudah berubah Ida Barkiah ininya. Jadi apa yang diharapkan? Yang diharapkan ini, jadi diharapkan pertama pian-pian bisa memahami pengertian kode etik dan profesi, kemudian memahami kompetensi dan body of knowledge profesi insinyur, memahami profesi insinyur dalam hal kepekaan, profesionalis tugas, tanggung jawab, dan akuntabilitas profesi, memahami dan mengimplementasikan kode etik insinyur PI. Jadi kita ini insinyur di bawah II, di bawah PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Kalau arsitek kan dia ada PPARS. Jadi kalau kita kan depannya nanti bagian IR, kalau arsiteknya AR itu AI, Ikatan Arsitek Indonesia. Dan memahami ethical issues in engineering saat ini, mampu menyusun laporan dan mengaplikasikan kode etik dan etika profesi di tempat kerja. Jadi kalau deskripsi singkatnya ini membahas kode etik yang harus dipatuhi dalam berpraktek sebagai insinyur, yang harus dipunyai sebagai insinyur, dan penerapan kode etik dan etika tersebut saat menjalankan praktik keinsinyuran, sehingga diharapkan mampu memahami kode etik etika profesi dan menerapkan dalam kegiatan keinsinyuran. Pian tidak perlu mencatat sebenarnya, nanti bahan ini ulun share ke grup via Mbak Lia. Jadi KPS dan ini sudah disusunkan oleh Prof. Utagami Supardal, bahan ajarnya sudah lengkap 1 semester. Insya Allah 242 halaman buat 16 pertemuan. Nanti setelah ini ulun share lewat Mbak Lia insya Allah. Jadi
Mungkin disimak aja, ini sekitar 20 slide, nanti setelah itu diskusi sebentar, setelah itu silahkan Bapak Ibu bisa melanjutkan masing-masing. Ulun izin full screen dulu yang ini. Jadi temuan pertama itu, sorry, mohon maaf, klip ya. Oh enggak, kenapa jadi share screen saya hilang? Bentar, izin. Oh, share screen saya kok hilang. Oh, oke, mohon maaf, saya share lagi. Kok share screen saya tiba-tiba hilang? Oke. Jadi izin ulun sambung kembali. Di pertemuan pertama, oh nggak bisa di share, nggak bisa di full screen kalau gitu. Mohon maaf. Saya baru tahu kalau ke full screen keluar dia. Baik, saya pakai PDF aja kalau gitu. Jadi hari ini kita bicara kode etik dan etika profesi ya. Ini hal yang seperti tadi yang sampaikan, pian-pian di lapangan sudah sangat pengalaman sekali sebenarnya mengenai hal ini. Jadi di sini lebih sharing sebenarnya. Ulun sendiri sebenarnya lebih junior. Ulun baru dapat insinyur di tahun 2019 insinyurnya. Satunya lulus di 2008 langsung di PNS dosen di situ. Jadi mungkin kalau secara usia dan pengalaman di proyek, Bu Hanpian lebih pengalaman dari ulun. Jadi kita lebih sharing aja di sini. Jadi pertama apa itu kode etik? Kenapa belajar kode etik? Karena Persatuan Insinyur Indonesia mensyaratkan seorang insinyur itu harus memahami kode etik. Kalau pian misalnya nanti stop di insinyur setelah lulus sudah selesai, mungkin tidak bersinggungan lagi dengan kode etik. Tapi kalau pian ingin lanjut ke ngambil IPP, IPM atau IPU, maka nanti waktu pian mengisi formulir IPP, IPM, IPU itu akan ada beberapa bagian yang meminta pian-pian menjelaskan bagaimana penerapan kode etik di tempat kerja. Jadi kode etik sendiri apa? Norma-norma yang harus dipatuhi oleh engineer dalam kelompok profesinya. Jadi norma ya, bukan hukum. Norma ini apa? Kebiasaan yang diterima masyarakat luas sebenarnya, bukan hukum kode etik. Jadi norma. Misalnya norma kalau kita di Indonesia kan misalnya normanya apa? Ketemu dengan yang lebih tua menyapa. Misalnya makan tidak bersuara dan lain-lain itu kan norma yang di Indonesia. Tapi kalau norma ini kita bawa ke tempat lain, akan perbedaan seperti ini. Ini norma dalam bidang insinyur. Nah, kalau misalnya profesi lain mungkin akan beda normanya. Jadi kode etik sekali lagi adalah norma yang harus dipatuhi oleh engineer. Makanya di sini ada kata-kata dalam kelompok profesinya. Jadi biasanya yang memahami kode etik insinyur ini ya insinyur yang lain. Mungkin kalau kita bawa ke circle profesi lain mungkin akan berbeda. Etika kemudian apa? Nah, etika adalah perilaku moral yang harus dilakukan oleh seseorang ketika beraktivitas. Perilaku moral. Jadi ini paling gampangnya ya sopan santun kita sebagai seorang insinyur lah. Nah, contohnya paling gampang apa? Mau minta tanda tangan kontrak. Nah, biasanya kalau mau minta tanda tangan kontrak kan kita berkabar, dulu cek dan lain-lain. Uh, Janjian ya. Kalau tiba-tiba datang ke kantor minta tanda tangan kontrak, mungkin orangnya bisa kaget. Nah, itu kan salah satu etika kalau kita jadi insinyur. Atau misalnya kadang-kadang kalau mau ikut lelang. Nah, kalau mau ikut lelang kan ada beberapa step yang harus kita ikuti, itu juga etika sebenarnya. Jadi perilaku moral yang harus dilakukan oleh seseorang ketika beraktivitas. Atau contohnya meminta PHO atau FHO itu kan bisa kita langsung datang ke kantor langsung ini formulir PHO-nya tolong tanda tangan kan enggak situ. Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita jalani dulu. Nah, itu contohnya etika di sini. Jadi perilaku moral yang harus dilakukan seseorang ketika beraktivitas. Contoh paling gampang kalau kita masuk ketemu orang assalamualaikum, akan itu. Kenapa? Karena ini muncul ketika kita beraktivitas dalam harian kita bersinggungan dengan orang lain atau di
tempat kerja bersinggungan dengan insinyur lain. Nah, di sini munculnya etika itu. Sebenarnya di situ. Profesi apa? Pekerjaan. Nah, dalam hal ini konteks kita, profesi kita insinyur atau engineer. Jadi kode etik dan etika profesi itu sebenarnya kita di sini di mata kuliah ini kita membahas tentang tadi norma-norma yang harus dipatuhi oleh insinyur dan perilaku moral dalam berpraktek sebagai seorang insinyur. Ini sebenarnya kode etik dan etika profesi insinyur. Kenapa kok harus belajar kode etik dan etika profesi insinyur? Karena profesi insinyur ini termasuk profesi yang rawan. Dalam hal apa? Contoh, kita salah sedikit, PKP masuk. Salah sedikit, forensik masuk. Kalau di sipil dan kayak gitu. Nah, jadi harus ada kode, harus ada kode di situ untuk mengamankan diri insinyur itu sendiri sebenarnya, supaya tidak melangkah jauh ke arah yang tepat. Nah, biasa kita bicaranya norma sama perilaku moral sebenarnya di sini. Kode etik profesi insinyur sendiri merupakan norma-norma yang ditetapkan oleh organisasi PII. Nah, jadi kenapa PII lagi? Karena tiap profesi itu biasa ada organisasi yang menaungi. Dalam hal ini, contohnya tadi arsitek itu di bawah IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Kalau dokter di bawah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Nah, kita kalau sudah, Pak Ibu kalau sudah punya gelar IR di depan, maka itu akan berada di bawah payungnya PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, untuk menyamaratakan eh, moral tadi, norma tadi, maka PII itu membuat sebuah kode etik. Ada nanti insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita bahas kode etik dari PII itu apa. Ya. Jadi kode etik profesi insinyur itu adalah norma-norma yang ditetapkan oleh organisasi profesi insinyur. Bapak saya nggak mau ikut PII Pak, silahkan, tapi undang-undang keinsinyuran itu menyebutkan bahwa insinyur itu di bawah naungan PII, termasuk nanti pian-pian wajib ikut jadi anggota PII. Waktu lulus nanti mau daftar sidang itu salah satu syaratnya adalah KTA PII aktif, itu harus disetor. Nah, memang ya PII ini profesi insinyur ini muncul karena ada undang-undang keinsinyuran yang digagas oleh PII. Jadi untuk kita sebagai insinyur kode etik yang kita gunakan yang ditetapkan oleh PII. Nah, kenapa perlu kode etik? Jadi anggotanya PII ini banyak, jadi supaya standar ya, sama. Jadi pertama kode etiknya adalah sebagai pedoman bagi anggota dalam hal standar etik dan standar perilaku saat mereka membuat keputusan setiap hari. Kemudian merupakan pernyataan organisasi terhadap masyarakat bahwa organisasi dan anggotanya akan berperilaku seperti yang disebutkan dalam kode etik berhubungan dengan klien. Nah, jadi sekali lagi kode etik ini muncul pada saat kita berprofesi sebagai insinyur di sini. Makanya hubungannya itu dengan klien, dengan sesama insinyur dan lain-lain. Kalau kita bawa ke tempat lain mungkin akan berbeda ininya responnya. Jadi standar satu Indonesia, insinyur dari Aceh sampai insinyur Papua supaya sama semua norma dan perilaku moralnya dibuatkan seperti itu. Dan itu muncul kalau kita berprofesi sebagai insinyur. Contohnya saya kalau lagi jadi dosen nggak bisa saya memakai norma-norma PII nggak pas. Tapi kalau saya sudah keluar dari posisi saya sebagai dosen dan perilaku sebagai insinyur, maka lebih tepat kalau di sini saya menggunakan kode etik dari PII ini. Nah, jadi supaya apa sih? Supaya standar saat mereka membuat keputusan setiap hari. Supaya apa? Jadi apa yang kita kerjakan itu dipahami oleh insinyur lain sebagai sesuatu yang normal. Jadi kalau kita lihat secara harfiah, pengertian kode etik sendiri apa? Ada beberapa definisi kode etik. Yang pertama, principles refer to a fundamental and comprehensive morality regarding behavior and conduct. Jadi ada yang menyebutkan kode etik itu apa sih? Doktrin. Nah, doktrin moral. Doktrin itu apa sih? Doktrin itu adalah sesuatu yang dipaksakan berkaitan dengan cara berperilaku dan tingkah laku sehari-hari. Jadi kode etik ini sifatnya memaksa. Kemudian ada lagi yang definisinya
Tenets are broad principles of conduct. Jadi, kode etik itu adalah prinsip yang luas yang mengatur cara kita melakukan sesuatu. Dalam hal ini melakukan sesuatu apa? Kita jadi insinyur. Nah, itu kode etiknya gimana? Kemudian, standar kode etik are more specific goals toward which individuals should aspire in professional performance and behavior. Jadi, kode etik tadi distandarkan supaya masing-masing individu bisa berperilaku lebih baik secara profesional maupun tingkah laku sehari-hari. Ini maksudnya kita bicara kode etik. Rules of conduct are mandatory. Violation of rule usually is ground for disciplinary action. Rule can implement more than one or standard. Jadi kode etik ini seperti di awal tadi itu norma, bukan hukum. Itu norma ya, bukan hukum. Tapi norma ini bisa dipaksakan. Kalau norma ini dilanggar, biasanya ada suatu tindakan disiplin, tindakan hukum. Contoh apa? Paling gampang kalau misalnya pian-pian jadi insinyur terus melanggar norma, itu salah-salah blacklist. Nggak dipakai lagi di proyek lain atau di kerjaan lain atau nggak di-hire lagi sebagai seorang insinyur kan. Itu adalah bentuk ground for disciplinary action. Jadi ada tindakan disiplin di sini. Dalam hal ini lebih ke arah tindakan disiplin terkait pekerjaan ya, bukan hukum. Di mana kode etik ini bisa mempengaruhi lebih dari status standar atau satu transaksi kanan di sini. Jadi sekali lagi kode etik ini norma, tapi norma yang bisa dipaksakan antara sesama insinyur dalam lingkup insinyur, bisa dibawa keluar sebenarnya. Indonesia dengan negara lain beda. Indonesia kode etiknya yang dikeluarkan oleh II, Persatuan Insinyur Indonesia, itu yang mengeluarkan kode etik. Di Amerika siapa? Di Amerika, the American Council of Companies Ethical Conduct Guidelines ada, yang berbeda dengan PII. Ada lagi the American Society of Civil Engineering Code of Ethics (SA), ada juga dengan PII. Kenapa? Lingkup mereka beda. Lingkup keinsinyuran dan kebiasaan insinyur mereka dengan kita kan berbeda. Jadi masing-masing punya sendiri, kita juga punya sendiri di sini. Meskipun kalau kita buka akan ada beberapa kesamaan. Dan ada lagi National Society of Professional Engineering, International Federation of Consulting Engineering. Nah ini ada lagi, Amerika banyak ya. Ini masih kode etik di negara lain juga di Amerika, American Society of Civil Engineering Code Ethics. Ini NSPE tadi. Jadi mereka punya beberapa panduan-panduan yang berbeda. Ini FIDIC ya. Nah sekarang PII apa kode etiknya? Jadi sekali lagi kenapa PII? Ya karena insinyur itu payungnya PII. Jadi kode etik Persatuan Insinyur Indonesia apa? Satu, mengutamakan keluhuran budi. Artian apa? Ya, keluhuran budi kita berperilaku harus jujur, harus baik. Kalau misalnya hasil desainnya dibilang tidak aman, katakan tidak aman. Ini tidak aman, tidak bisa. Nah, itu gitu, keluhuran budi. Yang kedua apa? Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Insinyur ini kan membangun sesuatu. Karena membangun sesuatu itu jadi kan bangunan-bangunan atau fasilitas yang kita gunakan itu kita harapkan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia di sini. Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Kemudian kode etik yang ketiga dari PII adalah bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, tugasnya apa? Insinyur Pak. Nah, insinyurnya sebagai insinyur apa? Jadi mandor. Nah, dikerjakan tugasnya. Mandor apa? Memastikan mutu pekerjaan tukang misalnya harus sesuai dengan mutu kontrak AK. Tanggung jawabnya di situ. Kalau salah satu bagian ada yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, maka keseluruhan konstruksi terpengaruh. Di situ. Keseluruhan terpengaruh. Jadi bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang terakhir ini yang sekarang sedang Bapak Ibu kerjakan,
Tingkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Ini yang saat ini sedang Bapak Ibu sebagai seorang insinyur kerjakan. Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Jadi, kompetensinya apa? Sudah S1 sudah ST. Sekarang ngambil profesi insinyur supaya apa? Kalau bahasanya Pak Darmansah waktu kuliah perdana, supaya punya SIM. Saya berpraktik sebagai seorang insinyur itu legal. Punya apa nih namanya? Surat izin, ya punya surat izin lah. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu sudah ST pun sudah legal. Kenapa? Kan sudah sarjana teknik. Jadi di sini nanti muncul lagi apa kompetensinya? Sudah insinyur mau apa? Mau jadi media Pak, ambil IPP, IPM, IPU. Kemudian kompetensinya apa lagi? Saya Pak, di Indonesia sudah banyak pengalaman, saya mau berpraktek ke luar, ke ASEAN. Kita ngambil lagi ASEAN Engineering. Meningkatkan kompetensi dan martabat terus di sini berdasarkan keahlian profesional insinyurannya. Jadi kode etiknya PII sekali lagi mengutamakan keluhuran budi, dua menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, tiga bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Nah kemudian tuntutan sikapnya apa? Nah ini jadi kalau PII itu bilang Bapak Ibu Insinyur Indonesia. Jadi Insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, Insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Kompetensi ya Bapak Ibu ya, jangan insinyur sipil ngambil kerjaan insinyur elektro misalnya. Nah, ada yang bisa karena pengalaman, tapi kan kompetensinya nggak pas. Saya SKK saya geoteknik level 8. Tiba-tiba saya berani ngitung struktur kan agak berbahaya gitu. Jadi agak gitu. Dan Insinyur Indonesia hanya menyatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian Insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Nah ini penting. Kalau bisa ya dari konflik. Apalagi kalau konflik rebutan pekerjaan kan sama teman jadinya nggak ramai biasanya ya. Senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi, dan senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Nah, jadi yang nomor 7 ini karena ilmu konstruksi berkembang terus, material baru tiap hari keluar. Aspal macam-macam sekarang, beton sekarang macam-macam, beton komposit, beton ringan, dan lain-lain. Jadi kita belajar terus di sini. Ini tuntutan sikap dari PII. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau wisuda nanti disumpah oleh PII. Ada sumpah profesinya termasuk ini dibacakan biasanya. Insinyur Indonesia ini jadi janji kita pada saat nanti kita mendapat gelar. Dalam hal ini profesinya apa? Profesi kita sebagai insinyur itu adalah suatu pekerjaan. Ya. Jadi profesi kita ada hal-hal yang terkait profesi kita. Ya. Pertama, kenapa profesi? Karena kita dibayar. Ngapain kita kerja kalau nggak dibayar kan? Ada etika yang harus dipenuhi, otonomi. Kita punya kebebasan memilih pekerjaan kita, monopoli kadang-kadang, kemudian pelatihan dan pengetahuan keterampilan. Nah ini etika tadi norma. Jadi norma terkait buruk, benar salah, nilai dan perilaku. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Termasuk nanti misalnya ada case kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, bagaimana. Kemudian tadi contohnya misalnya ada sesuatu hal yang kita rasa kurang pas di pekerjaan, gimana kita akan lebih banyak sharing di sini. Jadi sekali lagi etika profesi insinyur adalah etika yang diterapkan sebagai seorang insinyur ketika dia berpraktek sebagai insinyur. Melekatnya saat kita berprofesi insinyur. Kalau sudah tidak berprofesi insinyur atau di luar circle insinyur ya akan berbeda. Etika insinyur terkait integritas, keterbukaan, kejujuran, merdeka ya. Merdeka artinya dalam hal ini tidak disetir atau perilaku kita tidak didikte oleh orang lain, tidak berpihak, harus netral, jujur, bertanggung jawab, memiliki kompetensi dan bijaksana. Ini beberapa standar etika insinyur yang ada. Integritas, keterbukaan, kejujuran. Nah, ini penting pekerjaan. Kejujuran apa? Desain, Pak. Owner ngasih ini, Pak, ini nggak aman, harus bisa kita sampaikan ke owner. Merdeka, itu kalau ownernya menekan,
pokoknya saya mau bentuknya seperti ini. Susah ininya, nanti kita yang tanggung jawab. Kita berpihak sama, tanggung jawab ini sama, jelas penting, kompetensi iya, jadi kerjaan sipil ya orang sipil yang ngambil. Meskipun mungkin secara pengalaman sudah bisa, ininya nggak masalah sih, yang penting ada apa namanya, ada dokumen yang bisa menguatkan itu. Makanya biasa kan ada kita sekarang SKK kan ya. Engineer itu apa sih sebenarnya? Kalau dari tadi insinyur Pak, apa? Engineer adalah mediator antara filsuf dan mekanik kerja, seperti penerjemah antara dua orang asing harus mengerti bahasa keduanya. Nah, ini susah ya jadi engineer ini. Karena itu adalah kebutuhan mutlak untuk memiliki pengetahuan praktis dan teoritis. Kenapa? Yang paling gampang kita suruh orang bikin rumah, tolong bikinkan saya rumah. Yang nyuruh bikin rumah ini bukan orang sipil misalnya, orang sosial. Kita harus bisa menjelaskan konsep sipil ke orang sosial itu sambil tetap mengontrol tukang kita dengan bahasa sipil juga. Jadi makanya dia mediator antara filsuf dan mekanik kerja di sini. Oke, nah mungkin ini pertemuan pertama ya. Ini disusun oleh Pak Utagamis Pardal dan Pak Wawan tadi. Nah, ini bahan ini ulun share, insya Allah udah lewat Mbak Lia. 242 halaman nanti selesai sampai satu semester Bapak Ibu, jadi nggak perlu catat lagi dengan RPS-nya juga. Ya, mungkin untuk materinya itu silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Jadi tadi sudah ulun sampaikan, ulun usahakan setengah jam lah supaya nggak mengganggu kesibukan pian-pian semua. Jadi pertemuan 1 sampai 8 nanti ulun, setelah itu nanti paparda 9 sampai 16. Kalau memang ternyata ulun berhalangan, insya Allah nanti ada kabarnya. Tapi biasanya sih paling kalau tugas sih nggak cuma kasih materi aja. Karena sebenarnya kalau kode etik pian-pian di lapangan sudah mengerjakan tiap hari di kantor sudah dan lain-lain. Kan membahasakannya aja sih sebenarnya. Nah, itu kalau ada yang mau diskusikan silakan atau ada yang mau sharing. Sekali lagi gue sampaikan, masuk ke reguler ini bukan berarti kurang dari yang RPL ya Pak ya. Masuk ke reguler ini lebih karena fairnya nggak lengkap sih sebenarnya itu. Karena ya yang jadi patokan tim penilai itu kan dari fair. Kadang yang banyak pengalaman tapi karena fairnya cuma 2 hari jadi nggak sempat tertuang semua, akhirnya fairnya nggak maksimal sih sebenarnya seperti itu. Kebanyakan yang reguler ini malah yang kayak gitu ini. Selain mungkin ada beberapa yang memang fresh graduate karena peraturan perundang-undangannya kalau masih baru 2 tahun atau 3 tahun itu tidak boleh langsung RPL. Bukan kami yang menentukan, tapi memang peraturan perundang-undangannya seperti itu. Sama-sama nanti insinyur Pak keluarnya. Ada yang membedakan ininya. Cuman mungkin ya pian bakalah setengah tahun lah. Ada juga yang keluar terus tiba mau ngambil RPL lagi yang semester depan ada juga yang kayak gitu. Alhamdulillahnya sekarang yang 36 SKS di cancel. Jadi tetap 24 SKS. Dan sama di PPII manapun ya kayak gitu. Insya Allah kuliahnya juga 3 mata kuliah kan dosennya santai-santai aja. Jarang ada ini sih. Kalau kayak di kami dengan Pak Pardal paling UTS itu cuma tugas take home aja. Kita pengalaman di tempat kerja. Karena nanti kan pian berprakteknya di tempat kerja. Makanya kami minta kalau bisa sih kalau kontrak itu minimal untuk ke depan dalam setahun masih ada kontrak. Silakan Bu Rina. Silakan Bu. Ada yang mau didiskusikan, Ibu? Atau kepencet ya, Bu Rina? Ada yang mau ditanyakan kah? Suaranya nggak keluar. Kepencet, Bu ya, mohon maaf. Nggak keluar suaranya di kami soalnya. Apa Ibu yang lain ada dengar suara Bu Rina kah? Atau diulun aja kah? Memang nggak ada. Berarti mic-nya bermasalah. Tidak ada Pak. Siap, makasih. Mungkin mic-nya Bu yang mati kayaknya. Nah, iya. Ya kayak gitu kalau gimmick kadang kalau harus apa? Kalau ada gangguan bisa
keluar masuk lagi. Dulu sih pakai Zoom, kan sekarang Zoom-nya terbatas katanya. Jadi sementara kita pakai Gmeet dulu. Ya mungkin sambil nunggu kalau Bu Rina join lagi. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Untuk KRS-an masih ini ya, masih ada yang belum, nanti dibukakan lagi, nanti diinfokan oleh Mbak Lia namanya. Karena memang kita biasa belakangan sih yang profesi ini. Kemarin ada beberapa yang ketinggalan dan terulang, jadi dibukakan lagi, jadi agak ini. Kalau untuk absen perlu khawatir absennya ulun yang ngisikan. Jadi pian kalau buka SIMAR itu kelihatan ada absen. Itu nanti ulun yang ngisikan. Ya. Bu Rina kalau mau gabung lagi silakan Bu. Sudah bisa mic-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kayaknya tadi Bu Rina ada lagi. Masih nggak keluar suaranya nih Bu Rina. Atau kalau mau bisa dicek sih Bu sebenarnya. Kalau misalnya mic-nya nggak bisa, mungkin bisa tulis di kolom chat aja. Ada chat nggak sih? Nggak salah ada. Ada in call message ini Bu, bisa di situ bisa kalau ada yang mau ditanyakan. Saya tulis tes sampai keluar. Oke, kalau Bu Rina kalau masih nggak sempat ngetik, nanti bisa selanjutnya. Jadi sekali lagi seperti yang saya sampaikan, ulun berusaha cuma setengah. Oh ya, maaf saya Mbak. Oh ya, nggih, kan Bu, nggak apa-apa. Maaf suara tidak bisa. Ya, klik aja Bu. Apa yang mau ditanyakan? Oke, nanti ulun kirim ke grup lewat Mbak Lia nanti. Jadi RPS sama yang tadi materi langsung buat satu semester nanti dikirim lewat Mbak Lia nanti. Nanti Pak Pardal juga pakai yang materi ini, jadi ini insya Allah sampai Pak Pardal selesai cukup ininya. Oke, siap Bu. Presensi saya yang ngisikan Bu, sudah aman aja. Tapi saya sampai mengisi sampai pertemuan ke-8. Jadi nanti pas masuk Pak Hutagami Supardal yang pertemuan 9 sampai 16-nya mungkin nanti dikonversi dengan Pak dikonfirmasi dengan Pak Hutagami Supardal. Kalau ini sudah saya isikan sampai pertemuan ke-8 nanti saya yang isikan. Aman aja Bu, presensi. Kalau PPI nggak terlalu anu sih, nggak seketat S1 kok Bu. Oke, siap. Mending pian datang eh, kuliah, terus nanti pembimbingan yang penting, bikin laporan praktek kerja di kantor masing-masing kan nanti sambil dicari di kantor atau itu kalau yang sudah ada IPM, yang sudah punya IPM itu nanti jadi pembimbing lapangan. Nah nanti Bapak Ibu perlu nyiapin mungkin pembimbing lapangan satu orang yang punya minimal IPM lah di tempat kerja Bapak Ibu atau di sekitar situ. Oke, silakan. Selain Bu Rina mungkin ada lagi. Oke, habis ini kirim ke Mbak Lia nantinya. Kan Bu Alfa apa Pak Alfa ini? Silakan Pak Alfa. Silakan Pak Alfa. Mic-nya masih mati. Kalau ada yang mau di-refresh. Oh, yes, siap. Silakan Pak, ketik aja. Yes. Ini juga memang kadang-kadang lebih senang Zoom sebenarnya. Tapi ternyata Zoom-nya terbatas. Kan Pak ditulis aja. Oh, iya. Jadi Bapak Ibu kan nanti bikin laporan praktik insinyuran. Nah, laporan praktik insinyuran itu nanti ada pembimbing yang dari dosen, ada pembimbing yang dari lapangan. Yang pembimbing dari kami dosen itu cuma mengontrol format penulisan. Jadi format penulisan aja yang kami kontrol, yang kami awasi. Tapi isi jalannya
kerja atau praktek keinsinyuran Bapak Ibu itu konsultasinya dengan pembimbing lapangan itu nanti. Nanti di akhir semester nanti biasa Mbak Lia akan minta. Jadi eh, modal mentor lah ya di lapangan itu yang jadi teman diskusi Bapak Ibu. Ini yang mau diangkat nanti pekerjaan yang mana dan lainnya gitu. Karena kami yang di mungkin nggak bisa mendatangi lokasi proyek. Jadi yang bagian mengarahkan di lokasi proyek yang pembimbing lapangan itu. Jadi kalau sudah proyeknya kebanyakan di Kalteng dan lain-lain kan susah ini. Biasa kami yang dari dosen cuma membantu menyesuaikan format penulisan dengan standar ini prodi aja. Mungkin itu, Alfa. Tapi ya biasanya sih pian-pian yang nyari. Kalau pian nyari nggak dapat, baru nanti kami bantu dari anggota PII terdekat di kota atau kabupaten itu. Ini harus IPM minimal. Minimal sudah punya IPM. Kalau yang di dinas-dinas sih biasanya sudah banyak kepala dinasnya, biasa sudah ada IPM, jadi biasa kabit atau kepala dinas yang sudah IPM yang jadi pembimbing lapangannya. Tapi kalau yang di kontraktor konsultan mungkin kalau nggak ada biasa dicarikan yang anggota PII yang terdekat sih dari situ. Gitu. Nggak mesti Pak sih sebenarnya kasarnya tuh cuman nama aja. Jadi beliau yang membantu sih sebenarnya. Kadang-kadang kalau yang anggota PII itu ya cuma pinjam nama aja. Karena ini kan kami ini kan menjalankan profesi ini kan ada undang-undangnya dan itu mensyaratkan ada pembimbing lapangan sih, bukan kami sebenarnya ini. Ini ada nama tertulis sih Pak sebenarnya. Kalau memang site-nya jauh kan nggak mungkin juga ke lapangan. Gitu, Pak. Waktu ujian pun sebenarnya ujiannya pembimbing lapangan nggak ikut. Oh, kalau di kampus enggak, Pak. Kalau di kampus biasanya sih praktek keinsinyurannya tuh apa ya? Saya lupa kalau di kampus. Kalau di kampus biasa ngambil kalau contoh ada kerjaan lab biasanya sih. Kalau ada kerjaan lab di situ biasa ke situ. Jadi kalau kayak di PU kan kerjaan-kerjaan yang di PPTK pengawasan ini. Kalau di kampus kita ambil kerjaan-kerjaan di lab bisa Pak, kendali mutu dan lain-lain itu bisa. Kan pasti ada labnya kan ya. Kan Pak Ripli. Iya, halo Pak. Suara saya kedengaran, Pak. Silakan Pak, silakan. Oh, ini izin bertanya, Pak. Kalau untuk pembimbing lapangan ada minimal orangnya atau berapa, Pak? Boleh satu aja sih, cuman IPM dimintanya. Minimal minimal IPM, Pak ya. PU boleh ya. Kalau IPU juga boleh. Ya, Tapi minimalnya IPM ya, Pak ya. minimalnya IPM. Oke. Kalau izin tanya lagi, Pak, kalau misal ini kan ada project misalnya kita lokasinya di Kalsel dan on progress tapi sudah hampir selesai. Nanti akan pindah ke Kalteng misal. Apakah akan ada bisa perubahan pembimbing lapangan tadi atau tetap yang dari awal aja, Pak? Dari awal nggak apa-apa sih Pak, misal dipindahkan aja. Oh, proyek yang saat ini pun nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting diminta itu requirement cukup kurang lebih 2 sampai 4 bulan gambaran lapangan. Oke, copy, Pak. Keren. Ya, Makasih, Pak. sama-sama Pak. Eh, Kalau Bu Ridina yang tadi penelitian dosen bisa untuk membuat ini Bu, jadi sebenarnya KTI itu cuma buat RPL. KTI yang dari Pak Tegamis Sumarda kemarin itu untuk yang RPL sebenarnya. Tapi kalau penelitian dosen bisa, cuman yang reguler ini biasanya KTI-nya diusahakan kalau nggak punya penelitian KTI-nya tuh dari proyek. Jadi yang dari proyek itu diceritakan kembali sebenarnya. Jadi sebenarnya yang RPL yang wajib KTI, kalau pian-pian yang reguler sih cuma laporan praktek keinsinyuran, tapi laporan praktek keinsinyuran itu nanti formatnya diambil beberapa, formatnya diubah menjadi itu sebenarnya. Jadi nggak perlu mikir dua, mikir satu proyek aja. Alfa ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Tony, oh resign mungkin dari yang ini ya, karena tadi sudah. Oke, siap. Kalau yang dosen penelitian bisa diceritakan, tapi paling gampang dosen itu biasa pekerjaan di lab. Kendali mutu, karena itu kan terkait kan kita kan ada integritas dan lain-lain tanggung jawab keterbukaan. Mungkin ada yang mau didiskusikan lagi silahkan. Kalau proyeknya itu diusahakan rentangnya 2 sampai 4 bulan yang dikerjakan. Meskipun misalnya nanti di akhir semester sudah selesai nggak apa-apa. Jadi ceritakan yang saat ini aja. Asal dokumentasi dan lain-lain datanya masih lengkap lah. Bisa diceritakan. Kalau KTI itu biasanya kita ambil dari proyek itu misalnya kita ada value engineering. Jadi apa inovasi yang mungkin lakukan di proyek atau ada apa yang untuk mempercepat proyek yang kita kerjakan kita ceritakan di KTI. Kalau mau bikin sendiri penelitian silahkan bisa.
Kalau ada yang mau didiskusikan mengenai KTI, Gon ke Ulun bisa, ke Pak Yulian bisa. Kalau mau lihat contoh KTI terdahulu bisa buka webnya, Buletin Profesi Insinyur kan. Tapi KTI-nya nggak banyak kalau sebenarnya 4 halaman cukup ini ya. Dan proyek, ya sebenarnya lebih ke proyek sih. Karena kita kan profesi kan. Kan ada lagi, Bapak Ibu? Jadi ini nanti biasanya rekamannya juga belum taruh di YouTube sih sebenarnya. Ih, oh pupuk organik itu ngamping masuk. Jadi insinyur ini kan lingkup insinyur ini teknik, pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunan. Nah, jadi kok teknik pertambangan masuk, masuk kok Bu. Karena lingkupnya ini. Jadi yang namanya insinyur itu kan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan, pertanian, teknik. Teknik kan semua kan umum. Jadi masuk kok Bu ya. Ada anggaran Pak. Kalau proyek nggak ada anggarannya. Cuman kalau bisa sih ya 2 sampai 4 bulan berada di situ supaya enak ininya. Kadang-kadang yang dulu-dulu malah cuma proyek jalan 3 kilo gitu. Tapi ya dia harus stay di proyek itu memang berprofesi di situ 2 sampai 4 bulan. Kalau nilainya nggak ada, nggak masalah. Supaya enak nanti waktu sidang ceritanya enak gitu. Karena ada beberapa yang rehab sekolah yang jadi proyek ininya, rehab SD. Tahun yang angkatan sebelum pian ini yang rehab SD ada, jalan 3 kilo ada, nggak ada, nggak harus yang wah nggak. Menunjukkan bahwa memang pian berprofesi sebagai insinyur di rentang yang diminta oleh prodi. Kan Pak ada yang lagi yang mau ditanyakan? Jadi nggak harus yang sekian M nggak ininya. Kemarin rehab sekolahan itu cuma berapa? 400 juta kalau nggak salah jadi KTI bisa. Jadi menceritakan rehab sekolah itu apa kendala di lapangan, apa yang dilakukan, kemudian penanganannya gimana. Pak Ibnu Huri silakan. Ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Salam. Ya, Ibnu Huri Pak. Saya kan izin diskusi Pak ya. Kebetulan kan saya kerja di perusahaan swasta pertambangan Pak. Nah, S1 saya pertanian Pak. Namun saya di bidang lingkungan. Nah nanti apakah ada kendala atau pernah ada contoh nggak Pak yang seperti saya Pak? Jadi contohnya dulu ada Pak Dokter Ihsan Nur, Pak Ihsan Nur, KKT, KKT, Ihsan Nur itu KKT, Ketua Komisi Kesehatan Tambang ya, KKT ya, ya, Pak Ihsan Nur itu KKT. Tapi S1, KTT mungkin Pak, KTT, KTT ya, KTT ya KTT Kepala ya, Teknik Tambang. ya. Pak Ihsan Nur itu KTT, beliau luar biasa di tambang. Tapi S1-nya pertanian, S1-nya pertanian, S2-nya tambang, S3-nya ilmu pertanian dan beliau bekerja di tambang. BK-nya di awal BK-nya ngikut ijazah S1. Jadi BK-nya ikut ijazah S1. Jadi awalnya BK-nya bidang keahliannya pertanian dulu. Nah, itu kenapa? Karena BK-nya melekat di S1. Setelah keluar insinyur, waktu mau ngambil ke IPM-nya, baru pindah BK ke pertambangan gitu Pak. Jadi kalau untuk BK awal itu ngikut ijazah S1. Pak Isan dulu kayak gitu Pak Isan Nur. Beliau KTT, S1 pertanian, pernah ngambil sipil terus pindah ke pertanian, tapi itu kerjanya 25 tahun di tambang. Tapi ya karena BK-nya melekat ke S1, jadi BK bidang keahliannya itu pertanian dulu waktu kuliah, dapat insinyurnya jadi bidang nanti pembimbingnya dari pertanian. Waktu mau ngambil ke IPM-nya itu pindah BK ke pertambangan. Karena waktu IPM itu kan yang dilihat pengalaman kerja. Nah, mungkin itu Pak gambarannya. Ada contoh itu. Mungkin nanti sementara kalau untuk yang insinyurnya Bapak nanti pembimbingnya mungkin dari bidang pertanian dulu. Tapi kalau untuk pekerjaan topiknya nggak ada masalah Pak. Kalau untuk topik praktek insinyurannya nggak masalah, bisa aja. Terkait lingkungan kan banyak juga kan di tambang. Bisa sih kemarin seperti itu. Jadi masalahnya sebenarnya bukan di insinyur, tapi pada saat orang mau ngambil IPM atau IPU, nah kan terkait pekerjaan. Jadi itu pindah backnya sih biasa di situ. Itu kalau mau lanjut, karena itu bukan di kami. Mungkin Pak Darmawan sudah cerita, IPM IPU itu sudah bukan di kami, tapi di PII sudah. Kami cuma sampai ke insinyurnya aja. Mungkin itu. Kan ada yang mau didiskusikan lagi?
Tapi kalau mungkin kalau kayak yang di dinas kan cuma mensyaratkan sampai insinyur aja ya. Tapi kalau untuk bekerja di luar mungkin perlu sampai IPM atau IPU sih sebenarnya. Tapi kalau untuk yang dinas-dinas biasanya sih cuma sampai insinyur. Yang di kampus biasanya diminta sampai ke IPM, IPU yang dosen. Karena itu ada poinnya di akreditasi. Sekarang Bapak Ibu yang lain, kalau ini teknik material belum ada sih Pak, mohon maaf. Biasanya sih masuk melekat ke ininya. Kalau misalnya kayak kayak materialnya batu bara kan mungkin ke tambang, kalau kan ke semen ya. Jadi ada Pak kalau teknik material. Mungkin lihat ke ininya apa sih bidang kerjanya teknik materialnya material di bidang apa Pak? Mungkin ke situ nanti carinya. Teknik material kan sipil ya biasanya ya. Saya nggak tahu nih. Soal tambang. Cocokan nih. Terakhir kemarin BK yang baru tambah itu BK perkapalan yang terakhir ada pertambahan sih. Saya mohon maaf belum sih. Ini mungkin disesuaikan nanti Bapak bentuknya materialnya material di bidang pekerjaan yang mana? Apakah di sipil atau di tambang atau di mana? Aplikasi medis. Kalau aplikasi medis itu biasanya ilmu lingkungan sih, Pak. Iya. Kita ilmu lingkungan kan general. Jadi biasanya ke ilmu lingkungan. Tapi nanti disesuaikan sama Bu Ida untuk ininya gampang, Pak. Elektrobiomedis dan lain-lain, iya. Kalau S1-nya tapi apa ya, Pak? Kalau BK-nya biasa melekat ke ijazah S1 soalnya. Fisika murni. Oh iya. Fisika murni nanti masuknya ke teknik fisika ya. Bisa kok, gampang aja. Elektrobiomedis kayak di Unair kan elektrobiomedis ada. Itu kan dari teknik fisika sama gabungan teknik fisika sama kesehatan masyarakat. Ya. Bikinnya kan bikin sensor dan lain-lain. Dan ada teman saya di situ. Yang terakhir angkatan kemarin itu Profesor Sunardi itu kimia murni beliau. Akhirnya ke teknik kimia, larinya ke membran-membran. Kalau fisika kayaknya mungkin dibantu sama yang atau mesin sama elektro kan sudah ada juga di Unlam. Mungkin itu Pak. Saya masuk kemarin perkapalan, mesin elektro sudah ada. Perkapalan yang baru nambah kemarin. Kan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang waktu kuliah perdana nggak sempat ditanyakan bisa belum bantu insya Allah. Nanti pembimbingnya sendiri lagi disusun, insya Allah nanti ada aja. Terus kalau untuk administrasi perkuliahan insya Allah pian aman aja sudah untuk absen dan lain-lain aman. KRS nanti dibantu sama Mbak Lia semua. Kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ke Mbak Lia nanya. Untuk absensi hari ini gimana Pak? Sudah saya isikan Pak, sampai pertemuan ke-8 nanti saya yang isikan. Tapi nanti pas ganti Pamarga mungkin ditanyakan lagi. Kalau yang untuk Ulun sudah Ulun isikan ininya. Ini totalnya 174 orang ini. Satu-satu langsung diisikan sekian. Biasa kalau nggak Ulun Mbak Lia yang isi. Kan? Ada lagi Ibu? Oke, kalau belum, Allah minggu depan kalau ada yang kurang bisa kita diskusikan lagi. Ya. Aman-aman. Kalau pesan pokoknya aman. Ya memang kenapa Jumat? Karena kan impian kan begawian kan, makanya kami naruhnya biasa Jumat. Tapi memang ya, kalau ulun pribadi kalau pian misalnya haur atau sibuk, nggak masalah, nggak bisa mengikuti nggak masalah ini. Absen tetap ulun isi. Karena profesi ini bukan S1, bukan S2, bukan akademis ya, yang pasti sudah bekerja semua lah. Kalau memang ada kesempatan, pian tenang aja insya Allah. Kalau bahan kan sudah ulun kasih di awal, pian bisa baca sendiri insya Allah, dan biasa rekamannya ulun taruh di YouTube gitu. Kadang-kadang si Marinya juga error sih, Unlam sering diserang makhluk tak dikenal. Kadang-kadang bisa absen juga Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa. Ya baik, mungkin untuk hari ini insya Allah kita cukup ya. Mohon maaf lebih ini, ulun tadi janjinya cuman
setengah jam kalau bisa, semoga tidak mengganggu kegiatan hari ini. Kalau kita ketemu lagi minggu depan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Arif. Sama-sama Pak.